Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Sepeda Motor di Kota Malang. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Siti Raudah, dan rekan saya, Kusnul Khotimah dan Indah Nurfakilah. Di sini ada latar belakang penelitian. Jadi, permintaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, terus meningkat di Indonesia. Meskipun terjadi krisis ekonomi global, faktor utama yang mempengaruhi keputusan masyarakat yang membeli sepeda motor karena tingginya tingkat suku bunga, fluktuasi harga bahan bakar, serta kurangnya akses terhadap alat transportasi umum dan prestise sosial. Menurut Mankiw, faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen antara lain yaitu ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen, jumlah konsumen, selera konsumen, dan perkiraan yang masa akan datang. Jadi, penelitian ini menganalisis pengaruh harga sepeda motor, harga barang lain, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan konsumen terhadap permintaan sepeda motor di Kota Malang. Selain itu, banyak penawaran kemudahan kredit dari lembaga-lembaga keuangan non-bank atau leasing yang menjadi salah satu faktor penting sehingga peneliti memasukkan faktor uang muka sebagai variabel yang diduga pengaruh dalam permintaan sepeda motor. Jadi, permintaan sepeda motor semakin meningkat di berbagai kota, termasuk Kota Malang. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat yang semakin tinggi, penggunaan sepeda motor berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyebabkan kemacetan dan memperlambat mobilitas. Variabel harga, pendapatan, dan jumlah anggota keluarga berasal dari teori permintaan, sementara uang muka dan tarif angkutan umum diadopsi dari penelitian sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat tabel yang kami ambil dari data BPS. Jadi, berdasarkan data BPS, jumlah sepeda motor di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1990, jumlah penduduk sekitar 179 juta jiwa dan sepeda motor sekitar 6 juta unit. Artinya, satu motor digunakan oleh sekitar 29 orang. Pada tahun 2000, jumlah penduduk naik menjadi 206 juta jiwa dan sepeda motor menjadi 13 juta unit. Nah, ini berarti setiap 50 orang memiliki 3 sepeda motor. Dan pada tahun 2010, jumlah penduduk mencapai 237 juta jiwa, sementara jumlah sepeda motor melonjak drastis hingga 61 juta unit. Nah, ini berarti hampir setiap 4 orang memiliki satu sepeda motor. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sepeda motor semakin banyak digunakan jika tidak dikendalikan dengan kebijakan yang tepat, maka jumlahnya akan terus meningkat dan juga bisa berdampak pada kemacetan dan lingkungan. Selanjutnya ada tinjauan teori. Yang pertama ada teori permintaan. Jadi, hubungan antara jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada berbagai tingkat harga, ceteris paribus, dengan asumsi faktor lain tetap. Dalam teori ekonomi mikro, permintaan terbagi menjadi dua permintaan, yaitu ada permintaan agregat dan permintaan individu. Menurut Sukirno, hukum permintaan hakikatnya adalah ketika harga naik maka permintaannya turun. Begitupun sebaliknya, jika harga turun maka permintaan naik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan menurut Taharja dan Manurung. Yang pertama itu ada harga barang lain, yaitu barang substitusi dan komplement. Yang kedua ada pendapatan konsumen, semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula permintaan. Yang ketiga ada distribusi pendapatan, yaitu cara pendapatan didistribusikan yang dapat mempengaruhi permintaan. Yang keempat ada selera masyarakat, yaitu kebiasaan konsumsi untuk mempengaruhi permintaan. Yang kelima jumlah penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk permintaan meningkat. Yang keenam itu ada ekspektasi masa depan, jadi memprediksi kenaikan harga konsumen membeli lebih cepat. Yang ketujuh ada strategi produsen, di mana iklan dan promosi meningkatkan permintaan. Selanjutnya ada uang muka. Berdasarkan surat edaran nomor 15/40 DKMP 2013, uang muka kredit atau pembiayaan atau down payment yang selanjutnya disingkat menjadi DP adalah pembayaran di muka secara tunai yang sumber dananya berasal dari debitur atau nasabah.
dalam rangka pembelian kendaraan bermotor melalui fasilitas kredit. Surat edaran Bank Indonesia ini menetapkan sebagai 25% untuk roda 2, 30% untuk non-produktif, dan 20% untuk produktif. Uang muka yang lebih ringan mendorong peningkatan permintaan sepeda motor. Selanjutnya ada sepeda motor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sepeda motor adalah kendaraan roda 2 dengan atau tanpa kereta samping. Selanjutnya ada klasifikasi. Jadi kendaraan bermotor roda 2 tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu menurut rancang bangun dan karakteristik, teknik, menurut bentuk dan konfigurasi dasar. Selanjutnya ada monet. Monet yaitu kendaraan bermotor roda 2 dengan kecepatan maksimum tidak melebihi 50 km per jam. Jadi jika penggerak adalah motor bakar, volume langkah torak atau ekuivalensinya tidak melebihi 50 cm. Selanjutnya ada sepeda motor dengan jenis standar, bebek, sport, dan skuter. Selanjutnya ada hubungan variabel dengan permintaan sepeda motor. Yang pertama itu ada pendapatan. Jadi semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak sepeda motor dibeli. Yang kedua itu ada harga. Jadi harga naik, maka permintaannya turun. Yang ketiga itu ada jumlah anggota keluarga. Keluarga besar, maka butuh lebih banyak kendaraan. Yang keempat ada uang muka. Uang muka rendah, maka lebih banyak pembelian kredit. Dan yang kelima ada tarif angkutan umum. Semakin tinggi tarif angkutan umum, maka semakin banyak orang memilih sepeda motor. Selanjutnya ada hipotesis. Jadi di dalam hipotesis ini terdapat 5 variabel, yaitu pendapatan, harga, jumlah anggota keluarga, uang muka, dan tarif angkutan umum. Nah, variabel ini sangat berpengaruh terhadap permintaan sepeda motor di Kota Malang. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini terdapat penjelasan tentang populasi dan metode pengumpulan data. Populasinya ada pengguna sepeda motor di Kota Malang dengan teknik pengambilan sampel 200 responden dengan metode purposive sampling. Data primernya ada hasil kuesioner dan data sekundernya ada data Samsat Kota Malang, artikel, jurnal, dan skripsi. Selanjutnya ada metode analisis. Analisis dilakukan dengan uji model log linear dengan software FView Studio. Selain itu, uji regresi untuk signifikan F, signifikan T, dan koefisien determinasi buka kurung R2 tutup kurung. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pembahasan pertama ada pembahasan tentang sepeda motor di Indonesia. Indonesia merupakan pasar sepeda motor terbesar nomor 3 setelah China dan India karena jumlah penduduknya yang tinggi. Menurut Kurniawan 2009 dan menurut data perdagangan Amerika Serikat, keempat negara memiliki rasio lebih dari satu sepeda motor untuk setiap 4 orang. Menurut WHO 2013, peningkatan daya beli masyarakat mendorong produsen menawarkan beragam merek, model, dan skema kredit yang menarik. Dari data ASI menunjukkan pertumbuhan penjualan sepeda motor yang signifikan tahun 2004 sampai dengan 2014. Penjualan sepeda motor di Indonesia meningkat rata-rata 8,4% per tahun dari 2004 sampai 2014. Meskipun sempat turun pada 2005 akibat guncangan ekonomi dan 2012 karena aturan uang muka kredit 25% yang menurunkan penjualan 11% dari 2011. Sepeda motor tetap menjadi pilihan utama karena praktis, efisien, hemat bahan bakar, dan mampu mengatasi kemacetan sementara transportasi massal belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada pembahasan tentang sepeda motor di Kota Malang. Sepeda motor menjadi transportasi favorit di Indonesia termasuk di Kota Malang. Sebagai kota terbesar setelah Surabaya dengan banyak perguruan tinggi, Malang mengalami pertumbuhan kendaraan bermotor. Data Samsat 2010 menunjukkan terdapat 278,215 unit sepeda motor di kota ini dengan rata-rata penjualan baru 2.000 unit per bulan. Oke, baik. Selanjutnya ada uji asumsi klasi yang menggunakan uji normalitas, multikanalitas, autokresitas, dan heterokedisitas. Yang pertama ada uji normalitas. Pada gambar terlihat bahwa nilai J. Corbera
sebesar 7.734 dibanding dengan 0,05 sehingga data terdistribusi normal. Model regresi dari penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya ada uji Morganaritas. Pada tabel tersebut ada variabel dan nilai FIF. Variabelnya itu ada pendapatan, harga, anggota keluarga, uang muka, dan tarif angkutan umum. Sumber datanya diperoleh dengan FYO 7 2016. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai FIF di atas angka 1 dan di bawah 5. Hal ini menunjukkan bahwa model memenuhi asumsi multikanalitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Nilai Prof F sebesar 0.194 dapat juga disebut sebagai nilai probabilitas F hitung. Nilai Prof F hitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5% sehingga berdasarkan uji hipotesis HO diterima, yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya yang terakhir ada uji heterokedesitas. Berdasarkan tabel 5, nilai F statistik menunjukkan nilai lebih dari 0,05 sehingga model regresi lolos asumsi heterokedesitas. Uji model log linear. Dalam penelitian ini menggunakan analisis model log linear karena hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak linear. Penelitian ini terdiri dari 1 variabel dependen yaitu permintaan sepeda motor dan 5 variabel independen yaitu variabel pendapatan, harga sepeda motor, jumlah anggota keluarga, uang muka, dan tarif angkutan umum. Ada uji regresi berganda. Dari uji model log linear yang telah dilakukan, maka diperoleh suatu model persamaan seperti berikut yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya ada uji signifikansi F. Berdasarkan tabel 6 di atas, nilai F hitung tertulis sebesar 13,302 lebih besar dari F tabel 2,42 dan dinilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, regresi dapat digunakan untuk prediksi. Hal ini juga berarti terdapat pengaruh secara stimulan atau bersama-sama bervariabel pendapatan, harga sepeda motor, jumlah anggota keluarga, uang muka, dan tarif angkutan umum terhadap permintaan sepeda motor di Kota Malang. Lalu ada uji signifikasi T, yang dimana berdasarkan pada tabel 6, variabel yang lolos uji signifikansi T yaitu variabel pendapatan dan jumlah anggota keluarga. Karena memiliki nilai signifikansi diberikan 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan dan jumlah anggota keluarga berpengaruh signifikasi secara individu terhadap permintaan kepada motor di Kota Malang. Selanjutnya ada pengaruh terhadap variabel. Variabel yang pertama yaitu pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan sepeda motor di Kota Malang karena meningkatkan kebutuhan transportasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat rela menyisihkan pendapatannya untuk memiliki modal untuk transportasi yang lebih fleksibel dan efisiensi. Lalu ada harga sepeda motor yang tidak berpengaruh terhadap signifikan permintaan karena transportasi tetap tinggi meskipun harganya naik. Lalu ada jumlah anggota keluarga yang dimana sangat berpengaruh signifikan terhadap permintaan sepeda motor yang dikarenakan semakin banyaknya wanita yang bekerja sehingga setiap keluarga membutuhkan lebih dari 1 sepeda motor. Lalu ada uang muka yang tidak berpengaruh dengan signifikan karena konsumen tetap membeli sepeda motor tersebut untuk kebutuhan. Lalu ada yang terakhir, tarif angkutan umum yang tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan sepeda motor.
yang dikarenakan mayoritas masyarakat memilih kendaraan pribadi dibandingkan oleh transportasi umum. Dari kesimpulan jurnal yang kami teliti ini bahwa ada 5 variabel yang tidak berpengaruh dan berpengaruh. 2 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap sepeda motor yaitu pendapatan dan jumlah anggota keluarga. Lalu yang tidak signifikan yaitu variabel harga, uang muka, dan tarif angkutan umum. Lalu yang terakhir, poin yang ketiga, penggunaan sepeda motor di Kota Malang terus meningkatkan dengan rata-rata penjualan mencapai 2.000 unit per bulan. Faktor ini merupakan faktor pertumbuhan ekonomi dan keberadaan perguruan tinggi di kota ini turut mendorong tingginya sebuah permintaan sepeda motor yang masih sulit dikendalikan.